Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, setiap yang bernyawa akan mengalami kematian. Hal ini merupakan takdir yang sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Menjelang ajal menjemput, manusia akan mengalami syakaratul maut. Peristiwa ini merupakan saat yang amat menyakitkan. Ada siksaan yang teramat sangat pedih. Lalu seperti apa siksaan itu? Dan seperti apa syakaratul maut orang yang bertakwa maupun orang yang zalim? Orang yang mengalami peristiwa syakaratul maut akan mengalami hal yang pedih. Pedihnya peristiwa syakaratul maut seperti halnya tertusuk 300 pedang. Hal ini sebagaimana sabda Rasulullah SAW. Syakaratul maut itu sakitnya sama dengan tusukan 300 pedang. Hadis riwayat Tirmizi. Kematian merupakan sesuatu yang tak bisa dihindarkan. Setiap yang bernyawa, meskipun bersembunyi di balik dinding tembok yang kokoh, tetap tidak akan bisa lolos dari kematian yang datangnya bisa kapan saja. Mengenai kematian, Rasulullah SAW bersabda, kematian yang paling ringan ibarat sebatang pohon penuh dengan duri yang menancap di selembar kain sutra. Apakah batang pohon duri itu dapat diambil tanpa membawa serta kain sutra yang tersobek? Hadis riwayat Bukhari. Imam Ghazali berpendapat mengenai hadis tersebut. Syakaratul maut merupakan ibarat pohon yang penuh duri dimasukkan ke dalam perut seseorang dan kemudian ditarik dengan sekuat-kuatnya hingga membawa apa yang tersangkut padanya dan meninggalkan apa yang tersisa. Sakaratul maut memang merupakan sebuah peristiwa yang mengerikan dan menyakitkan. Namun untuk seseorang yang beriman akan dimudahkan ketika mengalami peristiwa syakaratul maut. Malaikat maut akan mencabut nyawanya dengan baik dan menggembirakan. Rasulullah SAW bersabda, seorang hamba mukmin jika telah berpisah dengan dunia untuk menyongsong akhirat, maka malaikat akan mendatanginya dari langit dengan wajah putih. Rona muka mereka layaknya sinar matahari. Mereka membawa kain kafan dari surga serta hanut atau wewangian dari surga. Mereka duduk di sampingnya sejauh mata memandang. Berikutnya malaikat maut hadir dan duduk di dekat kepalanya sembari berkata, wahai jiwa yang baik, jiwa yang tenang, keluarlah menuju ampunan Allah dan keridhoannya. Keluar bagaikan cucuran air dari kantung kulit. Hadis riwayat Ahmad. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, yaitu orang-orang yang diwafatkan dalam keadaan baik oleh para malaikat dengan mengatakan kepada mereka, salamun alaikum, keselamatan sejahtera bagimu. Masuklah ke dalam surga itu disebabkan apa yang telah kamu kerjakan. Quran Surat An-Nahl ayat 32. Sebaliknya, syakaratul maut bagi orang yang zalim akan begitu sangat menyakitkan. Rohnya akan keluar dengan susah payah, sementara malaikat maut akan mencabutnya dengan paksa. Hal ini sebagaimana yang dijelaskan dalam Al-Quran. Alangkah dahsyatnya sekira kamu melihat di waktu orang-orang zalim berada dalam tekanan syakaratul maut, sedang para malaikat memukul dengan tangannya sambil berkata, keluarkanlah nyawamu. Di hari ini kamu dibalas dengan siksa yang sangat menghinakan. Karena kamu selalu mengatakan kepada Allah perkataan yang tidak benar, dan karena kamu selalu menyombongkan diri terhadap ayat-ayatnya. Quran Surat Al-An'am ayat 93. Malaikat maut bukan hanya memukul tangan mereka saja pada saat mengalami syakaratul maut, akan tetapi malaikat maut juga memukul bagian tubuh lainnya yang membuat mereka semakin tersiksa. Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, kalau kamu melihat ketika para malaikat mencabut nyawa orang-orang kafir, saya memukul muka dan belakang mereka dan berkata, rasakan olehmu siksa neraka yang membakar. Tentulah kamu akan merasa ngeri, demikian itulah yang disebabkan oleh perbuatan tanganmu sendiri. Sesungguhnya Allah sekali-kali tidak menganiaya hambanya. Quran Surat Al-Anfal ayat 50-51. Sahabat yang beriman, itulah gambaran sakaratul mautnya manusia, baik yang beriman maupun yang zalim atau tidak beriman. Semoga kita senantiasa beriman dan bertakwa kepada Allah agar Allah Subhanahu wa Ta'ala meringankan syakaratul mautnya kita.
Amin. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat yang beriman, di akhir zaman kelak, keimanan setiap umat manusia akan diuji dengan kehadiran Dajjal. Dajjal akan menjadi penggoda terberat dan penyebar fitnah sebelum hari kiamat tiba. Dengan segala tipu dayanya, ia akan menjerumuskan manusia hingga terjerumus ke dalam lembah kenistaan. Namun ternyata bukan hanya Dajjal yang menjadi musuh umat Islam. Ada sosok manusia yang justru lebih berbahaya dibandingkan makhluk bermata satu itu. Tidak ada orang yang menyangka bahwa ternyata sosok tersebut lebih berbahaya dibandingkan Dajjal. Perilaku mereka selama ini justru senantiasa mencerminkan kebajikan. Dalam buku Bidayatul Hidayah, Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali mengutip sebuah riwayat yang menyebutkan tentang Dajjal yang bukan Dajjal. Beliau menyebutkan bahwa Dajjal tersebut bukanlah Dajjal yang sesungguhnya, tetapi justru dinisbatkan kepada sosok ulama. Siapakah yang dimaksud ulama ini? Mengapa mereka bahkan terkesan lebih berbahaya ketimbang Dajjal? Ini penjelasannya seperti disitat dari kisah hikmah. Aku sangat mengkhawatirkan kalian terhadap Dajjal yang bukan Dajjal, sabda Nabi SAW. Sebagian sahabat bertanya, siapakah yang kau maksud wahai Rasulullah? Nabi SAW menjawab, dia adalah ulama yang buruk. Ulama yang buruk dinisbatkan lebih buruk dari Dajjal. Pasalnya Dajjal itu nyata, jelas bentuk dan fisiknya. Tidaklah dia diutus di akhir zaman kecuali untuk menjerumuskan manusia ke dalam kesesatan, ke dalam dosa, dan ke dalam keburukan hingga terjerumus di dalam neraka. Sementara ulama yang buruk, tutur Imam Al-Ghazali, kendati lisan dan kata-katanya mengajak manusia berpaling dari dunia, namun ia juga mengajak mereka kepada dunia melalui tingkah laku dan perbuatannya atau teladannya. Tindakan sebagaimana sudah menjadi keumuman, lebih dirujuk dan mudah diikuti daripada perkataan lisan. Bahkan ada begitu banyak omongan yang tidak berfungsi jika bertentangan dengan perbuatan. Bahasa sikap lebih fasih daripada bahasa lisan, sebab manusia lebih cenderung menyaksikan tindakan nyata daripada memperhatikan atau mengikuti kata-kata. Lebih lanjut, dampak buruk yang diperoleh dari mengikuti perbuatan buruk ini jauh lebih dahsyat daripada kebaikan yang ditimbulkan dari mengikuti kata-kata. Imam Al-Ghazali melanjutkan, kerusakan yang ditimbulkan oleh orang yang tertipu dengan amal-amalnya lebih banyak daripada kebaikan yang ia lakukan dengan kata-kata. Sebab orang bodoh berani rakus dengan dunia gara-gara orang pintar. Orang pintarlah yang menjadi penyebab hamba-hamba Allah Ta'ala yang awam berani berbuat durhaka kepadanya. Inilah orang pintar yang justru membahayakan diri, agama, dan peradaban. Sebab jiwanya sebenarnya bodoh, terus menipu angan-angan serta harapannya. Ia menganggap dirinya lebih baik daripada kebanyakan hamba Allah Ta'ala. Tentu nasihat ini lebih bersifat reflektif bagi para hamba yang beriman. Janganlah nasihat ini dijadikan alasan hingga seorang muslim malas menuntut ilmu. Yang seharusnya dilakukan adalah menuntut ilmu dari sumber yang suci, lantas terus-menerus mengamalkannya dengan berbagai jenis amal soleh, agar ilmu menyelamatkan bukan membahayakan atau menjerumuskan. Sahabat yang beriman, itulah yang dimaksud Dajjal, tapi bukan Dajjal yang sebenarnya dia adalah ulama yang buruk. Semoga kita semua selalu ada dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wallahu a'lam. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.